Hari ini tanggal 31 Maret tahun 2022, saya sedang berada di gedung anggota Dewan Kota Tasikmalaya, DPRD Kota Tasikmalaya, tepatnya di Gedung Banggar. Kita cari tahu nih ada pembahasan apa ya, katanya ada auden. Ada acara apa Pak? Ini Pak di Gedung Dewan ini Pak? Insya Allah ya hari ini agenda kita dari Warkop terdiri daripada beberapa elemen ini. Agendanya akan melaksanakan audensi, ya diskusi tentang carut marutnya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya ini, yang dipandang perlu adanya penertiban dan peningkatan mutu untuk kualitas pelayanan kesehatan. Yang hari ini kita pandang bahwa rumah sakit ini lembaga penanganan orang-orang sakit, tetapi sistem dan manajemen rumah sakit tidak boleh sakit. Mereka adalah orang-orang terpilih ya untuk mengelola di rumah sakit. Nah, karena sangat potensi dengan persoalan-persoalan global. Nah, hari ini kita melihat ada sistem dan manajemen yang sakit. Kalau memang tidak bisa diobati, maka amputasi saja gitu. Jadi untuk apa kita revisi ya, rumah sakit merevisi aturan-aturan. Ketika sumber penyakitnya tidak terlihat dan tidak terbuang, maka yang sehat-sehat ini juga akan terkontaminasi oleh penyakit itu. Lanjut. Siap. Kita lanjut di dalam Pak. Kita lanjut di dalam. Oh siap. Buktinya ini empiri. Yang pertama di ekspedisi nggak ada. Yang kedua Pak Direkturnya juga Tidak menerima. Nggak, saya mohon maaf, saya ingin bertanya. Direktur sama Dewas itu ruangannya sangat berdekatan. Ya. Dekat sama tembok saja kan. Betul. Jadi Dewas menerima, direktur tidak. Saya kurang percaya secara pribadi. Sosok direktur itu dalam kacamata saya secara pribadi itu dia itu pembohong, kayaknya tidak percaya direktur tidak menerima. Jadi begini, Pak Yuri, itu ini ada disampaikan kelihatannya. Ini asumsi saya kesalahannya di kita di Sekuan. Enggak, ini pengalaman saja, biar yang hadir di sini juga tahu siapa yang sebetulnya direktur. Kita ingin ketemu dengan direktur sampai menunggu lama ketika ada auden ke NBI. Pernah kita janjian sama direktur ditunggu di ruangannya untuk berkomunikasi sebelum mengadakan auden. Kita ingin menyampaikan beberapa. Dia memberikan waktu jam 2 di kantor di ruangannya. Kita datang ke sana sama teman-teman sebentar. Saya izin. Iya, sebentar. 2 jam saya menunggu di sana. Ternyata di WA tidak dibalas, di telepon tidak diangkat. Sampai saya menitipkan pesan kapan direktur itu bisa, tapi ternyata makanya kalau direktur ngomongnya seperti itu, kalau saya tidak percaya secara pribadi, tidak percaya karena memang ada pengalaman bahwa dia tidak punya sama sekali intikan tadi. Ya, saya pikir kita tidak berpanjang-panjang, Pak Dewan. Oke, kita tolerir tidak hadir saat ini, tapi ada kesempatan untuk memanggil beliau saat ini. Iya. Ya. Kita terima lah, tidak ada masalah. Tapi ada kesempatan sekarang untuk memanggil beliau hadir saat ini karena sangat penting. Ya ini, jadi kami kan dikembalikan ke teman-teman. Ya, kalau teman-teman menginginkan beliau hadir, kita akan telepon bahwa rapat tidak akan dilanjutkan. Ya. Ketika beliau tidak hadir, biar di rescheduling. Ini sekali lagi pimpinan, ini koreksi lah untuk Dewan, untuk Sekpan terutama. Jangan sabotase untuk kepentingan rakyat. Saya punya fakta. Kenapa saya ngomong? Saya punya fakta. Yuk kita buka-bukaan. Yang namanya Dhani Sapari Effendi siap buka-bukaan. Itu. Jadi kasihan juga nih inspektorat hadir ketika kita curhat, kita laporkan, wah Pak, ini kan perintah wali kota. Saya desak wali kotanya, periksa dia penyalahgunaan kewenangan, periksa inspektorat. Kebetulan ada inspektorat. Akhirnya menunggu dinas kesehatan. Karena apa? Ada kejadian kepala daerah kita yang masuk kandang, masuk kurung, itu kita harus juga belajar di sana. Akibat ulah-ulahnya para pembisik itu akhirnya wali kota kita yang suka nanda tangan di surat SK saudara-saudara, yang jadi itu juga memalukan. Jangan sampai kepala daerah yang sekarang juga ikut-ikutan jadi masuk lagi
ke sangkar yang kedua itu juga kita harus tahu. Ketika ditanya saudara-saudara dari daerah luar, Pak Wali Kotanya jadi terdakwa dan ditahan ya iya karena korupsi. Jangan sampai 2 kali proses. Saya ingin kasih tahu. Kemarin diproses ditahan, besok lagi ada pemeriksaan misalkan. Jangan begitulah, kasihan inspektorat gitu kan. Saya hanya kasihan lah. Nggak peduli saya apa, yang penting adalah kasihan. Paling lama 15 menit lah. Kasihan tuh yang benar tuh si bapak yang tadi. Saya salut tuh dia testimoni itu. Ujaran kebenaran tuh dia. Benar Pak, ini suratnya sudah masuk. Jalan Dr. Soekarjo dengan jalan rumah sakit itu dekat. Dari Dr. Soekarjo itu berbatasan langsung dengan Jalan Senayan Tasikota. Jalan Senayan Tasikota itu ya ini RSUD Dewan, kan dekat. Kenapa dari tadi sejak jam 7 Dewan juga tidak koordinasi ke RSUD, udah terima nggak, udah keterima nggak? Kan itu hanya normatif biasa, surat biasa. Karena waktu kita sama-sama dibatasi, jam 12 kami mau paripurna, jadi agar lebih cepat lebih baik. Yang penting substansinya bisa kita capai. Oleh karena itu kami persilahkan kepada perwakilan dari Warkop untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Dewan Komisi 4. Yang terhormat semua bapak-bapak, ibu-ibu, yang terhormat semuanya adalah pelayan rakyat. Tanggal 24 Oktober 2020 masih diingat, kita mengadakan diskusi tentang optimalisasi Rumah Sakit Dr. Soekarjo. Dan Pak Budi juga hadir, Komisi 4 hadir, semua hadir. Dan ada butir-butir rekomendasi yang kami berikan terhadap rumah sakit. Hingga hari ini setelah 100 hari pergantian direktur kepada direktur baru, ternyata tidak ada sama sekali butir-butir yang kami berikan rekomendasi itu dilaksanakan untuk perbaikan rumah sakit RSUD. Hari ini kami bertemu kembali dari Warkop, Warung Diskusi dan Komunikasi Persoalan Tasikmalaya. Kami tidak tinggal diam bahwa kami mengusung tentang rumah sakit ini sangat penting karena ini persoalan pelayanan rakyat. Ini adalah fundamental sekali dengan rakyat, sama dengan pendidikan, pangan, sandang, papan. Persoalan rumah sakit sedang sakit. Seharusnya rumah sakit itu adalah tempatnya orang-orang yang sehat menangani orang-orang yang sakit. Jam yang kami berikan jam 9. Anggota dewan datang jam 10 kurang seperempat. Dan dari pihak rumah sakit datang jam 10 lebih daripada seperempat. Ini ada yang sakit di kita ini. Bagaimana mau menangani tentang rumah sakit? Bagaimana mau menangani tentang orang-orang sakit? Kalau ternyata birokrasi-birokrasi di kita itu sakit semuanya. Itu pembukaan dari kami, dari Warkop. Dan kami gabungan dari beberapa elemen masyarakat, dari Japura, KPAD, dari kesenian, kemudian dari MUI, kemudian ada dari pengacara. Untuk itu yang pertama kami berikan kesempatan koordinator kami untuk urusan rumah sakit, yaitu Pak Tatang, Sutarman, Sniper, dan banyak lagi namanya. Silakan Tatang. Hari ini kita berkumpul di sini tiada lain adalah untuk menyikapi, melihat, mencermati apa sih yang terjadi di rumah sakit umum daerah yang notabene adalah rumah sakit akreditas B, plat merah, segala sesuatunya dijamin oleh negara. Tentu saja tadi apa yang disampaikan oleh Pak Acong dan Cermin bahwa rumah sakit ini adalah lembaga yang khusus melayani orang-orang sakit. Masyarakat berharap, menggantungkan harapan kepada rumah sakit bisa terhindar daripada penyakitnya, bisa sembuh daripada penyakitnya, dan bisa selamat jiwanya di rumah sakit itu. Oleh karena itu bahwa rumah sakit yang khusus menangani orang sakit, sistem dan manajemen rumah sakit tidak boleh sakit. Apalagi manusia-manusia yang ditempatkan itu harus terbebas dari bedah mental, seperti
direktur khususnya bahwa Anda orang terpilih, orang terbaik daripada yang baik. Anda tidak dengan sendirinya menjabat sebagai direktur, akan tetapi proses yang begitu kental dengan sistem, ya, Bapak melalui open bidding, segala sesuatunya sudah dijamin, sehingga Bapak adalah orang yang terpilih, orang yang siap dan sanggup untuk menangani pengelolaan rumah sakit ini. Akan tetapi kami masyarakat, ya, banyak melihat, mendengar dan merasakan sesuatu hal, bahkan banyak hal di rumah sakit ini. Kalau kita tuliskan persoalan-persoalan rumah sakit ini, ya, khususnya di rumah sakit tipe B ini, tidak cukup 1 ring, Pak, tidak cukup 2 ring. Persoalan rumah sakit umum daerah ini, begitu kita masuk ke pintu gerbang, masuk ke halaman parkir sampai ke ruang mayat, itu pun itu semua bermasalah. Apalagi kita melihat, ya, manajemennya seperti apa, sistemnya seperti apa. Maka oleh karena itu, kenapa kami ingin, ya, memohon kepada DPRD untuk menghadirkan bapak-bapak, ibu-ibu yang notabene seorang pejabat yang bertanggung jawab, karena ada korelasi bapak-bapak ibu dengan sistem dan manajemen rumah sakit. Di sini Pak Budi sebagai pengadaan barang dan jasa, ada Kominfo. Kok kenapa rumah sakit ini, ya, audiensi ini Kominfo harus hadir? Karena ada satu hal berkaitan dengan Kominfo, yaitu SIM-RS, ya, sistem informasi manajemen rumah sakit. Sudah lama kita itu berharap bahwa efektif efisien pelayanan kesehatan untuk masyarakat ini dipermudah, ya. Masyarakat sudah terlalu jenuh, bosan, ya, dengan harapan-harapan itu. Oleh karena itu, kita tidak akan mencari siapa yang salah. Kita mudah-mudahan tidak mengkambing hitamkan, akan tetapi dari ini hari sampai ke depan, yuk kita bersinergi, yuk kita berpadu, supaya semua yang ada di sini, para abdi masyarakat ini, berbicaralah, berpikirlah, bersedekahlah waktu, pikiran, tenaga, rasa untuk masyarakat, merupakan investasi untuk nanti di akhirat. Begitu. Jadi saya sebagai sebetulnya bukan koordinator, kebenaran di warkop ieu saya nu loba wisna jadi kekolotkeun. Jadi dikolotkeun aya teu naon. Mudah-mudahan kolotkeun lain kolotan. Nah, jadi di sini kalau tadi saya sebutkan Pak Budi sebagai direktur, persoalan ini banyak di rumah sakit. Kalau kita tuliskan tidak cukup 1 ring, kalau kita obrolkan tidak cukup 1 bulan. Tetapi di sini hanya beberapa item saja, ya, hanya beberapa sektor saja, terutama ini di bidang hukum, karena dari undang-undang penyelenggaraan negara, ya, itu ditetapkan untuk penyelenggaraan negara ada beberapa unsur, ya. Yang pertama adalah kepastian hukum. Itu poin pertama. Jadi dasar-dasar penyelenggaraan negara itu adalah kepastian hukum. Oleh karena itu kita hari ini prioritaskan tentang kepastian hukum di rumah sakit. Berkaitan apa? Berkaitan dengan KSO, ya, kerjasama operasional berbagai pihak. Salah satunya tadi harus ada jawaban dari Kominfo. Bagaimana kok KSO-nya SIM, ya, RS ini sudah baik, sudah bisa ditingkatkan atau tidak ada sama sekali? Kenapa harus kita bicarakan itu? Karena untuk menyelenggarakan program itu tidak mudah dan tidak murah, semuanya adalah mahal. KSO lagi di sana
ya tentang alat medis yang miliaran yang hari ini tidak bisa dipakai. Akhirnya masyarakat digiring ke Bebras, digiring ke Simpang 5. Ini akreditas B, Pak. Ini akreditas B. Ini kelas B abal-abal. Masa rumah sakit kelas B, tipe B kalah dengan C? Ini guyonan ini. Ini harus dikaji ulang kembali. Dari mana muasalnya? Ya, akreditas B itu diterima. Itu untuk Pak Direktur, tolong. Dan sekarang sudah terpilih orang-orang yang baru, ya, orang baru, tenaga baru, semangat baru, semuanya harus baru. Jangan Bapak menerima warisan itu, ya, semangat baru, tapi masalahnya diwarisi sama Bapak. Banyak persoalan. Maka sekarang mana Pak yang Dewan Pengawas ini yang mana Pak? Bapak ya, Bapak orang terpilih. Bapak melalui testing, ya, kajian-kajian, Bapak dari kejiwaan keilmuannya sudah dapat, sehingga Bapak dapat. Dan saya orang pertama yang masih tidak percaya kepada Dewan Pengawas, karena dari dulu. Tapi hari ini ya, saya salah satunya tidak mendukung Bapak, ya. Tapi hari ini saya dukung Bapak. Tapi Bapak harus bicara. Sejauh mana hari ini setelah dilantik, apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak? Tolong dijelaskan kepada kami. Dan Pak Direktur juga, apa setelah dilantik yang bisa dikerjakan oleh Bapak? Ini kepada rekan-rekan. Yang pertama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum, ya. Karena kita melihat Pak, indikasi dan indikatornya sudah ada di rumah sakit ini. Ada banyak pihak ketiga yang mencokoli rumah sakit, sehingga Bapak hanya bepergian saja. Bapak hanya bepergian saja. Bapak hanya penyambung lidah, penyambung tangan. Coba Bapak berprinsip menjadilah direktur sendiri, jangan menjadi direktur orang lain. Jadilah direktur rumah sakit seutuhnya untuk pelayanan kesehatan masyarakat, bukan melayani para pencamun, ya, di rumah sakit. Ini harus dibebaskan. Maka kembali lagi kepada konteks tadi, rumah sakit adalah lembaga penanganan orang-orang sakit, ya. Janganlah manajemen dan sistem rumah sakit ini sakit, terutama janganlah orang yang sakit kejiwaan masuk kepada rumah sakit itu. Harus kekerisnangtung. Nantinya ada perubahan ke depan. Hari ini sepakat kita bukan untuk mencari siapa biang keroknya, tetapi mari kita bangun rumah sakit harus terbebas dari orang-orang sakit, harus terbangun manajemen dan sistem yang sehat. Ya, sepakat yang akan sampaikan oleh Pak Dadang bahwa pertemuan ini kita bukan mencari siapa yang salah, tetapi semangatnya adalah mencari solusi dari persoalan yang kita hadapi bersama. Apa yang sampaikan oleh Pak Dadang tadi, bahwa kita komitmen untuk mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Tapi ketika solusi itu tidak didapat, yang salah itu harus kita kembangkan. Ya, itu persoalan lain. Tetapi kami DPRD sebuah lembaga, bukan lembaga pemutus. Tapi kami hanya sekedar komitmen lanjutan saja, karena Markop juga sudah diskusi beberapa kali. Ternyata rumah sakit begitu sakit, sekarang kita berdiskusi dengan niatan baik, itu juga kalau ada kehendak dari seorang pimpinan, selaku direktur rumah sakit berani siap sehat enggak? Kalau tidak siap sehat, ya kita branding semua. Sepakat. Kita ada rumah sakit. Itu hak teman-teman. Mengapa Pak Dhani? Yang pertama tadi sudah dirumuskan sejak dilantik. Coba tanya saudara-saudara. Saudara kan dilantik tanggal 31 Desember 2001. Dan saudara menurut catatan Perbatin Keuangan profil saudara pada direktur itu sudah 10 tahun di bagian pelayanan kalau nggak salah. Dari tahun 2011 ya. Berarti benar bahwa 2011 artinya sudah 10 tahun. Tapi rumah sakit carut marut. Sudah 10 tahun saudara di bidang pelayanan. Artinya nggak ada apa-apanya, itu kosong aja. Walaupun saudara jadi direktur, tapi karena saudara sudah 10 tahun di sana, ternyata tidak menghasilkan hal yang nilai yang bagus ternyata hari ini. Jadi saya nggak percaya.
dan saya tidak peduli terhadap saudara. Apalagi tadi saudara datangnya juga siang. Kalau di sekolah anak SD itu tahu strap itu di strap, kuku panjang di strap. Tadi kenapa Dewan nggak strap? Karena mitranya tuh, saya bukan gurunya tapi mitranya saya. Nah, selanjutnya tadi disinggung dari pokok-pokok persoalan. Tadi catatan saudara secara verbatim sudah saya rangkum di sini, sudah saya teliti di sini. Persoalan tadi yaitu menyangkut dengan etis dan regulasi. Saya akan ngobrol normatif dan nuratif. Normatif aturan yaitu regulasi, yang nuratif adalah kemanusiaan. Karena di dalam rumah sakit itu berhubungan dengan kemanusiaan. Jelema anu sehat teh manusia. Secara akal geriji, akal sehat, akal hati di dia. Akal itu alat komunikasi agar lancar. Lamun urang teu boga akal, teu sehat akal, teu lancar komunikasi. Itu akal. Yang kedua, saya sebut otak. Otak kalau tidak punya otak, organ taktis alat kecerdasan. Lamun teu cerdas, teu boga otak. Nah, saya ingin habis-habisan ulas. Yang kedua tentang saya, karena ini ada catatan, saya akan kasihkan nanti secara verbatim saya kutip. Saya hanya nomor 5 saja langsung, karena nomor 1 tentang manajemen rumah sakit. Karena tadi disinggung tentang pengacara. Karena saya mendapatkan temuan kami yang berhadapan atau kontradiktif dengan Permendagri tentang tata naskah MOU dengan eksternal. Saya mau tanya kepada saudara, saudara diangkat oleh pengacara atau diangkat oleh wali kota Tasikmalaya? Oleh wali kota Tasikmalaya, berarti saudara diwakafkan, dihibahkan tugas wali kota untuk menangani rumah sakit kepada saudara. Tapi saudara limpahkan lagi kewenangan itu kepada pengacara. Itu etikanya. Stupenbe fundamentum. Bangunan gedung yang paling tinggi adalah etika atau norma. Di dalam norma ada saudara diberi tugas diangkat oleh wali kota. Karena saya tadi tidak perlu panjang lebar, saudara bukan orang baru ternyata di rumah sakit. Ternyata saudara adalah, kenapa saya sebut saudara? Tadinya mau Yu saya tidak panggil, tapi saudara, sama lah Yu itu ilhamu, tapi saya panggil saudara. Saudara itu sudah 10 tahun di RSUD, dia bukan orang baru. Ketika saudara diangkat oleh wali kota, di SK-kan, saudara pernah berbunyi itu lantang ke media, saya akan membuat pemetaan sumber daya manusia. Saya baca tuh, saya tulis tuh, sebelum saya serang saya kantongi dulu senjata saya, amunisi saya. Yaitu 1, saudara diangkat tanggal 31 2001 dilantik. Kemudian saudara sudah 10 tahun, berarti sudah kenyang tentang rumah sakit. Tapi ketika ada bendera atau spanduk terpampang di jalan di jalan itu Nagarawang, itu memalukan kami itu. Yang dikira di sana tertuang ada pengacara, tulisan saya pengacara. Jadi apakah kami termasuk di dalamnya? Saya tidak. Makanya saya tersinggung dengan spanduk itu. Di sana tertulis RSUD. Ternyata saudara sudah 10 tahun bekerja di sana. Kerja apa saja di sana 10 tahun. Berarti saudara hasilnya jeblok. Saudara nggak percaya lagi sebagai direktur. Apakah akan membangkrutkan? Saya setuju dibangkrutkan dulu lah. Kalau memang kerja saudara 10 tahun tidak ada, ketika saya lihat spanduk, itu verbatim saya lihat spanduk. Nah, kedua, ada temuan lagi, surat kuasa. Surat kuasa itu saudara itu seharusnya meminta izin kepada wali kota, kepada sekda, karena harus ada perwalkot dulu kalau yang berhubungan dengan eksternal. Itu Permendagri, itu tata naskah negara itu memiliki ruang namanya tata naskah. Jangan segala sampai kwitansi pembayaran segala rupa dihibahkan tugas saudara, diwakafkan tugas saudara kepada pengacara. Jabatannya sekalian. Apalagi pengacaranya juga baru dilantik ternyata Desember tahun 2021, itu keliru. Saya tidak sindir pribadi, tapi kita berbicara objektif tentang aturan tata naskah saya tadi bilang. Nah, itu. Selanjutnya, jadi harga diri negara diwakili oleh pemerintah kota. Cek Yu rumah sakit umum itu tertuang dalam surat kuasa saudara yang saya temukan. Yaitu di sana terpampang stempel dalam surat kuasa. Itu tidak boleh.
MOU itu seharusnya dilakukan etika tuh. MOU itu kan aturan pasal 1338 saya kutip tuh dari Statblad tuh dan 1320 KUH Perdata, perjanjian para pihak. Ketika saudara sudah melakukan perjanjian dan pacaran, saya akan bagikan surat kuasa itu kepada seluruh rakyat Indonesia biar tahu. Saudara punya tata naskah, tanya kepada Mendagri. Kalau terlalu jauh tanya kepada pemerintah daerah, gubernur atau wali kota, Pak, ada nggak contoh tata naskah? Sampai saudara mewakafkan kuitansi pembayaran segala rupa tentang ini, saudara wakafkan, saudara hibahkan, sementara kebijakan ada di tangan saudara. Itu yang saudara melanggar asas tentang penyalahgunaan wewenang. Nah, itu dalam tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang itu pasal 4, kena itu. Inspektorat catat tuh. Saya akan laporkan bila tidak ada perubahan dan pembenahan. Saya tidak mengadili karena ini temuan. Kalau yang namanya temuan itu harus diungkapkan di dalam persidangan. Ini kan persidangan. Apa persidangan? Persidangan administrasi, namanya leg administratum. Kenapa leg administrasi? Secara administrasi saudara sudah keliru untuk membuat surat-surat dan tugas saudara kepada yang mewakili negara, uangnya uang negara, apalagi uangnya 200 juta katanya. Tulisannya jelas, surat kuasa saya Budi Tirmidzi, betul namanya saudara Budi Tirmidzi ya? Tirmadi, selaku, tulisannya begini, selaku direktur rumah sakit. Seharusnya kalau ingin pribadi dalam kurung kepala rumah sakit atau dirut rumah sakit, itu tidak ada masalah. Tapi kalau selaku berarti saudara mewakili seluruh manajemen, mewakafkan tugas saudara, kebijakan saudara kepada seorang pengacara. Itu keliru dalam tata naskah. Permendagri itu, saudara disebut penyalahgunaan wewenang. Inspektorat ada. Itu yang koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Satu itu ya. Di sana tertuang juga itu stempel tulisannya ada pemerintah Kota Tasikmalaya RSUD Dr. Soekarjo. Itu artinya saudara mewakili pemerintah kota yang ada di dalam ruangan RSUD yang saudara sebetulnya di-SK-kan oleh wali kota. Berarti tanggung jawab saudara sudah diwakafkan, dihibahkan, kebijakan saudara dilimpahkan. Nah, itu yang jadi saya kaget tuh. Makanya reaksi bener tuh mahasiswa tuh saya catat tuh. Bener mahasiswa. Catatan saya foto saya. Kenapa Allah mengizinkan saya untuk bertemu dengan Sepandu? Akhirnya saya foto, saya kirim ke saudara. Saudara tidak jawab tuh WA saya. Saya kirim ke wali kota, saya kirim kepada semua. Termasuk yang namanya surat kuasa. Surat kuasa itu tidak boleh ada surat tanda tangan dan tidak boleh ada stempel. Karena stempel itu milik negara. Berarti karyawan-karyawan saudara ikut mewakafkan juga. Nah itu yang perlu dicatat baik-baik ya, Pak Budi Tarmidi yang sudah 10 tahun menggeluti dan dipuji habis-habisan oleh Priangan. Selanjutnya, berapa anggaran yang kalau saya catat di sini itu ada 200 juta. 200 juta itu tidak boleh dilakukan untuk kepentingan pribadi. Apa bentuk kontraktualnya? Seperti apa MOU-nya? Bagaimana cara seleksinya? Jangan sampai kami seorang pengacara juga ditulis oleh mahasiswa pengacara di sana, ditulis di dalam spanduk itu. Saya tersinggung. Termasuk di sana ada RSUD. Nah, itu ya. Jadi berapa anggaran, kemudian nomenklaturnya seperti apa? Kontraknya seperti apa? Apakah di pemerintah kota itu tidak ada kabag hukum? Saya mau tanya tuh nanti habis-habisan ke bagian hukum tuh. Bagaimana bentuk Permendagri yang harus dilakukan ketika kerjasama dengan eksternal? Apalagi saudara mewakafkan kebijakan saudara kepada pengacara. Otomatis pengacara menandatangan kuitansi, enak kuitansi. Dan perlu kita ingatkan juga ada di sini secara tertulis. Seorang pengacara tidak boleh double job. Misalkan pengadaan telur lah, misalkan pengadaan obat lah, itu tidak boleh. Apalagi saya temukan bahwa seberangnya itu dulu itu ada apoteknya milik dari pengacara itu. Mencalonkan diri jadi anggota DPRD ketika jadi caleg, dia harus mengundurkan diri jadi pengacara ketika baru mencalonkan diri jadi caleg.
apalagi mewakafkan tugas saudara, menghibahkan tugas saudara, menerima tugas saudara yang segitu besar. Mau saudara mengangkat, berarti pengacara itu wajib mengangkat, bisa mengangkat, karena stempel saudara sudah diwakafkan, dihibahkan, diwariskan. Nah, jadi saudara sebetulnya bukan ahli waris dari direktur yang lama, tapi ternyata saudara adalah juga ikut sebagai pewaris yang saudara tanggung sendiri, karena 10 tahun sudah ada di sana. Itu ya, karena tugas saudara pimpinan RSUD. Kalau tadi disinggung juga oleh Priangan bagus, saudara kan Pituin Tasik, orang Tawangsari kan. Nah itu saya ingin bergeliatlah sebagai warga kota, karena Anda terpilih sebagai putra daerah yang untung tidak ngambil dari luar. Bagaimana kalau ngambil dari Kabupaten Tasik? Bagaimana kalau menangnya itu orang lain? Itu yang patut dicatat oleh saudara, karena saudara punya palu, pengetok palu. Bila perlu tidak benar, ketok palu anak buah saudara. Itu kewajiban saudara, bukan saudara jadi dikendalikan, jadi remote-nya. Itu tidak patut, tidak layak. Tidak patut artinya melanggar stupend fundamentum norma. Apa itu isi norma? Di antaranya adalah keagamaan. 2, masalah kesopanan, adat istiadat. 4, yang paling kuat, konstitusi. Tadi itu Anda saudara sudah menyalahgunakan wewenang dengan sumpah saudara. Demi Allah, wallahi saya bersumpah akan menjalankan tugas, tapi diwakafkan akhirnya. Itu tidak ada boleh. Itu pelanggaran janji sumpah. Presiden juga sama disumpah. Ketika dia melanggar, impeachment itu dia. Nah, jadi catat tuh inspektorat akan setorkan ini. Atau kita bertemu di tempat lain, di tempat baik di kejaksaan ataupun saya langsung ke Kejagung juga bisa, tinggal di WA. Itu jangan sampai kita habis-habisan lapor sana lapor sini yang dikorbankan. Kenapa? Ini ada contoh pimpinan saudara yang lama, namanya Budi Budiman, wali kota Tasikmalaya, juga masuk burung sangkar. Saya makan curhat seluruh kepala dinas yang saya curhat kepada saya, dan saya berikan legal opini begini yang bagus. Kenapa begitu? Karena yang pertama yang harus dilakukan adalah aturan. Untuk tadi saya sebut like administrator. Selama kekuasaan ada di tangan saudara, tidak perlu diwakafkan. Di antaranya, misalkan untuk urusan gedung poliklinik, urusan saudara datang ke kejaksaan atau kejaksaan minta LO, bukan pengacara, nggak boleh. Pengacara itu nanti di akhir ketika terjadi sengketa, itu baru pengacara. Ketika di pengadilan, saya tanya aja para hakim yang di Bandung, di Tasik, Makassar, Ambon, Jembrana, Bali, tanya saya. Itu ketika sudah berhadapan-hadapan, saya sering diberi kuasa oleh Kementerian Perhubungan, Mendagri. Saya tidak gegabah tata naskah yang kita lihat. Itu contoh-contoh saya. Walaupun saya muda dan baru, saya juga menghargai norma negara. Saudara tidak menghargai norma negara, berarti pelanggaran negara. Itu yang saya catat ya. Ini perlu jadi catatan. 200 juta uang negara. Saudara berkorban demi uang negara 200 juta. Sekarang saya mau pilih pada saudara. Apakah saudara mau dicabut izinnya menjadi direktur, atau mengundurkan diri, atau orang yang berjanji di hadapan saudara dicabut oleh saudara? Kan gampang kan? Surat kuasa itu gampang dicabut kan? Berdasarkan keinginan para pihak. Karena di sana tertuang ada honorarium jelas. Ya, itu. Kemudian ada hak eksekusi. Jadi seorang pengacara bisa mengeksekusi barang milik saudara, berarti RSUD itu milik saudara. Ketika ada masalah, saudara dapat mengeksekusi. Makanya kejaksaan ketika ngirim, Pak, ini nih foto, benar nggak? Nggak benar, saya bilang. Tiba-tiba dapat video beredar tentang kejaksaan. Kebetulan kantor kejaksaan itu berhadapan dengan kantor saya. Kebetulan di pengadilan juga jaksa itu selalu berhadapan dengan saya, dan setiap momen-momen penting Kajari itu selalu duduknya itu berhadapan dengan saya. Dari berbagai organisasi itu selalu mengundang saya untuk berhadapan dengan ahli hukum lain. Nah itu ya, ini jadi nanti ini sudah teramu oleh kami, ada tertulis, nanti saya tanda tangani ini bahwa kelemahan-kelemahan rumah sakit itu ada di pundak saudara, tapi saudara sudah 10 tahun tidak membahagiakan warga kota Tasikmalaya. Tidak membahagiakan, artinya orang sakit itu tidak bahagia, pasti putus cinta tuh kalau dalam hubungan asmara tuh. Artinya dia tidak mau akhirnya masuk ke rumah sakit yang selagi sakit, pasti masuk keluar rumah sakit yang saudara pimpin. Jadi kerugian BLUD
karena saudara telah melanggar sumpah saudara. Nah itu dari saya ya, catat nama saya Dani Sapari Effendi, buka di Google, catat ya, jangan sampai saya melihat saudara lagi di kemudian hari rumah sakit umum seperti itu lagi, dan cabut itu tuh surat kuasanya, gegabah itu setempel, di sini setempel. Apalagi saya baca dari temuan-temuan teman-teman kami, dia baru dilantik, baru disumpah itu Desember tahun 2001. Maka saya mau tanya, sejak kapan saudara melakukan perjanjian? Kalau perjanjiannya sebelum diterbitkannya pengangkatan pesumpahan dari advokat tersebut, berarti saudara sudah melanggar aturan juga. Kemudian apabila Februari, saudara kan menandatangani itu tanggal 11 Februari, 14 Februari. Itu baru disumpah 2 bulan. Karena Desember itu baru. Nah, jadi saudara juga harus seleksi. Jangan berarti saya kenapa harus seleksi? Seorang pengacara ketika saudara kuasakan kepada pengacara yang misalkan baru dilantik, kalau saya lawannya itu kalah, cacat syarat, saya dapat kalahkan. Kalau saya gugat hari ini misalkan Warkop kuasakan ke saya gugat ya. Habis. Siap, Warkop kuasakan. Habis semuanya. Habis sih. Bener, saya gugatkan perbuatan melawan hukum, saudara diganti, saudara juga diperiksa, karena ada penyalahgunaan kewenangan. Jadi kewenangan saudara yang ada di pundak saudara diwakafkan, dihibahkan, boleh mewakafkan, tapi hal-hal yang tidak strategis. Menandatangani kwitansi-kwitansi itu bukan tanggung jawab pengacara, tapi hal-hal yang bersifat etis. Secara etis pengacara, oh ini menerima ini. Kalau menerima beban tugas saudara bicara untuk rumah sakit, kemudian mewakili saudara, ikut nimbrung di dalam saudara, nggak bisa. Karena saya melihat, kenapa saya hadir di sini? Karena saya melihat spanduk di sana, dasar hukumnya tuh, atau dasarnya saja tuh. Saya melihat spanduk pengacara mendikte, saya sebut mendikte, mengendalikan, meremot kontrol direktur SO. Saya ditanya teman-teman, pasti Kang Dani. Saya tidak tahu. Kemudian yang kedua, ada 30 orang yang namanya odong-odong masuk ke rumah sakit jadi pekerja, itu satu ya tadi. Dua, itu sudah secara eksplisit implisit sudah di media, berarti sudah dianggap pembenaran. Saya tidak menyebut benar, tapi pembenaran bahwa ada 30 orang pegawai yang secara odong-odong sudah digaji. Itu harus dikembalikan uangnya kepada negara. Siapa yang memberikan SK? Saya kasih contoh tuh, saya pun akhirnya ingin mengikuti tapi menjebak semua orang. Kenapa saya? Saya ingin aturan dipakai. Saya pun akhirnya coba mengajukan magang karyawan. Saya mengajukan biar saya tahu benar nggak nih kalau yang odong-odong saja diberi gaji, dimasukkan diberi SK, kan siapa yang mengeluarkan SK? Yang kemarin yang 30. Siapa yang menggaji? Itu anggaran negara. Gajinya 1.950 kali 30 orang kali 12 bulan kali sekian tahun, itu adalah kerugian negara. Bila saudara tahu tuh ya, 30 orang odong-odong itu benar. Nah, saya coba tes yang benar nih, bagaimana cara runutan cara masuk kepada, makanya saya tulis magang karyawan, saya ajukan sebagai bukti testimoni saya, biar saya berpengalaman cara untuk menghantam yang 30 orang kepada rumah sakit. Saya gugat itu harus kerugian negara itu Pak. 30 kali berapa orang tuh, itu harus dikembalikan oleh yang bersangkutan atau orang yang menandatangani SK tuh. Menandatangani SK-nya juga salah. 30 orang secara verbatim dikutip tuh. Kalau inspektoratannya buka radar tuh, saya hanya verbatim saja dari copy paste dari media, karena media yakin pembenaran. Kalau kebenaran berarti sudah ada kepastian hukum di pengadilan. Pak Dani, ya. Jam 11 ya. Oh iya, jam 11. Oke, kepada begini Pak Dani, itu bagian daripada penyakit-penyakit. Ya. Kita fokus kepada sumber penyakit aja. Ya. Sudah tadi saya satu kan, itu kan sumber penyakit. Pertanyaannya. Ya. Ya. Jadi sumber penyakit itu kan diawali di surat kuasa ya. Saya nanti kasihkan ke inspektorat atau lembaga negara lain ya. Atau apakah saudara mau dikasihkan kepada lembaga lain setingkat Kejagung misalkan saya kasih?
Nah, saya komitmen saudara sekarang tanya tidak perlu nanti tidak perlu nantilah 1 minggu, tidak bisa. Hari ini harus saudara tegaskan jawaban. Jadi karena sedikit kan hanya etika saja, pelanggaran tata naskah itu aja mungkin dari saya. Terakhir, tiada kata yang paling dikagumi selain dorongan doa terpanjatkan pada ilahi Robbi. Saya pun mendoakan kepada saudara agar saudara bisa membenahi itu rumah sakit. Saya pun tadi kontra, tapi akhirnya saya pun harus menunjuk saudara memberi solusi yang terbaik di rumah sakit karena yakin yang ada di sini ini pernah duduk di rumah sakit, semuanya sudah terbaring di rumah sakit. Berarti sekarang apabila saya bertemu lagi dengan saudara di kemudian hari tapi tidak ada perubahan, maka saya yang akan mendatangi garunggangnya langsung. Benar saya pecat dia, saya itu aja. Terima kasih. Saya langsung ke substansi biar tidak ada pertanyaan. Mana masalahnya? Wabi badai dipaparkan masalahnya di rumah sakit pada saat ini. Oke, baik Pak Direktur, Bapak-bapak semua, permasalahan yang udah kami rangkum supaya dimengerti dan dilaksanakan solusinya. Amun Adi, anggota Warkop, Asep, Liga. Baik. Yang pertama, mengingat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang SIM RS, disebutkan bahwa setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan SIM RS. Kenapa manajemen rumah sakit sampai pada saat ini belum memfungsikan sistem tersebut? Padahal seingat kami KSO untuk SIM RS ini sudah lebih dari 3 tahun bahkan sudah dibayar. Apakah ini bukan kerugian? Nanti dijawab setelah kami tuntas, Pak ya. Kedua, kerjasama operasional KSO Lab sudah habis sejak tahun 2016. Berarti sudah 6 tahun. Kenapa sampai sekarang masih berjalan dengan pihak ketiga? Diindikasikan ada pembelian alat dengan pihak ketiga. Kenapa tidak ada KSO yang baru? Itu poin kedua, Pak. Kemudian kerjasama operasional KSO parkir. Kerjasama operasional KSO parkir sudah habis, kenapa masih dikendalikan oleh KSO lama? Kemudian ruangan operasi bocor. Apakah pihak yang berwenang tahu ruang operasi bocor? Ini kan hal yang sepele. Ini saja belum ada tindakan, padahal sudah dibangun ruangan yang baru. Kenapa tidak diprioritaskan pindah ke ruangan yang baru? Ini ruang operasi aja bocor, hal sepele. Bagaimana hal-hal yang rumit? Ini hanya bocor, tinggal panggil tukang. Oke? Kurang lebih 1 tahun lebih, kami dari tim Warkop sudah melakukan diskusi dengan rumah sakit. Ketika masih dengan pejabat lama Dr. Wasito, membahas permasalahan alat-alat yang ada di rumah sakit, khususnya CT scan, slide 128. Menurut Dr. Wasito waktu itu, bahwa alat ini dalam kondisi rusak dan akan segera diperbaiki. Kenapa sampai sekarang ini belum diperbaiki? Berarti sudah 1 tahun lebih tidak ada progresnya, Pak. 1 tahun lebih. Beliau menjanjikan waktu itu diskusi 3 bulan. Kemudian ketika semua tahu, kita semua tahu di rumah sakit itu adalah limbah yang ada di rumah sakit membutuhkan penanganan khusus. Limbah, sampah. Berbeda dengan sampah di tempat lain. Ketika kami berkunjung di rumah sakit, melihat rumah sakit dalam keadaan sangat kotor. Sampah berserakan, apa kurang petugasnya? Seingat kami, petugas kebersihan sudah mencapai 50 orang, Pak, di rumah sakit. Apakah kurang petugas di situ? Saya tidak membawa dokumentasi sampah, masalahnya saya tidak dipaparkan sampah segitunya. Bahkan di rumah sakit itu butuh perlakuan khusus, sampah tuh limbah. Bukan seperti sampah di rumah, Pak. Sampah di rumah sakit butuh perlakuan khusus. Ya, Pak. Ini yang terakhir. Yang tadi 6 poin untuk direktur, kemudian 1 poin untuk petugas, untuk dewas. Terhitung sampai hari ini, setelah dilantik Dewan Pengawas, bekerja apa yang sudah dilakukan? Tolong dijawab, Pak Dew. Dan sudah sampai mana progresnya? Apakah sampai saat ini sudah mengambil tindakan dan kewenangannya? Tolong dijawab, karena kami tidak tahu progresnya. Bapak diberikan kewenangan, sudah digunakan?
dan sudah dilaporkan lah. Namun pada saat ini tidak ada progres apa-apa. Justru kalau ada progres kita tidak ada di sini. Karena tidak ada progresnya, kita ada di sini. Nanti bisa diklarifikasi oleh Pak Direktur, juga oleh Dewan Pengawas tadi. Biasanya tadi ada beberapa hal tadi. Pertama, diantaranya adalah tadi tentang kepastian hukum, posisi pengacara, legalitas formalnya seperti apa, tadi. Kemudian tentang KSO juga tadi sudah disampaikan beberapa hal. Terus dicatat banyak tuh Pak Direktur. Mana apa saja kesempatan Pak Direktur. Ya, saya hormati teman-teman dari warung kopi ya, Pak Dani Safari, Sarjana Hukum. Warkop diskusi dan komunikasi persoalan Tasikmalaya. Teman-teman dari warkop ya, Pak Dani Safari, Sarjana Hukum, advokat, dan Pak Tatang, kemudian Pak Ustadz Heri yang sisanya. Dan mohon maaf saya tidak kenal satu persatu Pak ya. Sebentar, bagaimana Anda mau kenal ketika saya datang saja Anda jadi juga anak ABK? Ini sekedar catatan saja. Siapa saudara namanya? Saya bukan Budi, saya Yudi. Oh ya Pak Yudi, Pak Agus tadi ya? Oh Pak Asep dong. Yang pertama terkait dengan masalah kepastian hukum atau adanya kerjasama RSUD Dr. Sukadi dalam hal ini Direktur RSUD Dr. Sukadi dengan pengacara, dengan kantor pengacara sebagai konsultan hukum. Memang ini kerjasama ini sudah berlangsung cukup lama, yang saya ingat dari tahun 2018 kalau tidak salah ya. Mitra itu sekalian, ketika Anda menerangkan nanti siapkan nanti dokumen Anda 2018 kan tadi saya catat. Dari 2018. Iya, kalau tidak salah sudah 2018. Tapi mohon maaf saya tidak bawa dokumennya. Nanti siapkan saja. Ya. Dan memang itu apa yang saya lanjutkan Pak, terusan memang betul saya lanjutkan di tahun 2022 ini Pak. Iya. 2022 ya? Ya, 2022 ini saya lanjutkan Pak, dengan pengacara yang sama Pak. Betul, ya. Memang beliau ini yang saya pahami, mungkin saya tidak secara detail Pak memahami terkait dengan isi kerjasama, tapi intinya memang beliau memberikan pendapat-pendapat atau saran-saran terkait dengan permasalahan hukum yang ada di rumah sakit, baik itu seperti yang memang sudah terjadi ataupun bentuknya seperti antisipasi yang sampai rumah sakit melangkah salah secara hukum gitu Pak. Berarti ada balai katanya ada kapal hukum di rumah sakit. Anda ABK tuh Pak? Ada Pak. Bagian di rumah sakit itu ada SDM, Kebak Sumber Daya Manusia, yang sebelum tahun 2021 tanggal 31 Desember ya, itu ada setingkat eselon 4 Pak, namanya Kasubag Hukum, tapi sejak tanggal 31 Desember 2021 itu ada penyetaraan Pak, jadi tidak ada lagi namanya Kasubag Hukum Pak. Ya. Jadi yang saya pahami memang bagian hukum di rumah sakit itu untuk menyusun seperti legal drafting Pak, jadi untuk SK Direktur gitu Pak, membuat draft SK Direktur, kemudian juga membuat draft kaitan dengan misalkan pengajuan usulan untuk peraturan wali kota terkait dengan rumah sakit, yang saya pahami seperti itu Pak. Kemudian tadi tugas dan memenang konsultan hukum tadi memberikan pendapat atau saran terkait dengan berbagai permasalahan hukum yang ada di rumah sakit, baik bentuknya yang sudah terjadi ataupun yang bentuknya antisipasi ke depan. Kemudian selanjutnya terkait dengan tata naskah di dalam MOU, terima kasih ini Pak Dani Safari atas masukannya. Terus terang memang saya sendiri secara pribadi kurang paham terkait dengan hal tersebut, mohon maaf sekali. Kalau memang itu menyalahi, saya akan perbaiki dengan secepatnya Pak. Ya, tentunya saya pun cepatnya berapa lama tuh 1 kali 24 jam? Ya. Sebelum 1 kali 24 jam. Ya. Sebentar, ini
pengetahuan dari direktur tentang keberadaan surat kuasa itu, karena surat kuasa itu betapa penuh kuasanya. Makanya tanya dulu, benar nggak mengeluar ada kesepakatan itu dari surat kuasa? Karena yang kita dapat itu ternyata ada surat kuasa yang sangat, yang seperti tadi secara detail Kang Dani sampaikan, itu menyakitkan kita. Betul tidak itu ada? Pertanyaan sederhana, betul itu ada? Kalau ada, ya jawab. Kalau salah, perbaiki. Kalau tidak mau perbaiki, kita lawan. Iya, mungkin Pak Dokter nggak Ada Pak, betul. ada ya. Betul ya diakui Ada. ya. Tanda kalau surat kuasa itu betul. Bukan hanya isu, betul ya? Ya betul Pak, ada betul. Yang maksud tadi yang terkait ternyata itu lebih jauh terkait dengan apa? Seolah-olah saya memandatkan apa namanya kewenangan, itu mungkin kekurangan pahaman saya Pak itu. Coba ada surat kuasa yang Anda buat, biar semua tahu apa isinya. Anda bacakan dulu, itu surat kuasanya seperti apa sih? Sampai ada 11 direktur saja tidak memahami isi surat kuasa, kan ngeri. Saya tidak mau apa. Ada kasih Kak. Jadi ke sini dulu Pak Yudi kalau mengasihkan di sini. Iya deh, ya agar ini lalu lintasnya ya. Jadi apa ya teman-teman tadi boleh tadi agar kita ini transparan dan apa kita sepakat kan ini bukan mencari kesalahan tetapi kita mencari solusi. Ketika kesalahan itu sudah ada kita punya semangat untuk memperbaiki. Mohon maaf, kita mencari kesalahan tapi untuk memperbaiki. Orang itu mau diperbaiki, kalau tidak mau diperbaiki ya sepakat. Nah mungkin teman-teman punya surat kuasa. Nah tadi Pak Budi sudah dan itu kesalahan saya itu jadi selaku direktur RSUD gitu ya Pak. Iya. Saya bilang tadi baca isinya Pak. Jadi ya. Mohon ini kan untuk kebaikan ke depan. Betul. Pak Dani juga bisa memberikan saran kepada saya. Ya. Sebaiknya seperti apa mungkin Pak begitu. Anda aku baru minta saran. Ya. Kita surat kuasa itu ada asli, benar Ya, tidaknya Pak. nanti supaya ini kan apa diskusinya enak lah kita tadi. Jadi intinya apa tadi Pak Direktur akui bahwa beliau tadi mengeluarkan itu. Ada tentu dengan tadi beliau sudah mengakui ketidakpahaman dan ada sebuah semangat tadi kalau ada kesalahan nanti juga minta saran. Ya, tapi sebentar Pak, saya koreksi ketidakpahaman atau ketiadaan beda. Oh iya, mangga itu antara dia pengertian tadi. Kalau surat kuasa biasanya itu sepaham Pak, makanya ada surat kuasa. Ya. Kalau tidak sepaham itu tidak akan terjadi menguasakan ke seseorang. Ya. Atau begini, ada gratifikasi jabatan. Ketika dia menguasai masalah rumah sakit karena ingin dapat lagi proyek supaya dia dan akhirnya gratifikasi dipilih lagi. Kan itu juga bahaya. Ya, karena saya temukan itu juga. Ya. Gratifikasi ini didudukan jadi pengacara itu karena tahu file rumah sakit, file perkara. Jangan sampai seperti itu. Ya. Nah kita kembali lagi kepada undang-undang penyelenggaraan negara. Ya. Nah di situ ada ajas-ajasnya Pak. Satu kepastian hukum dan yang kedua diantaranya adalah profesionalitas. Nah kalau tadi Pak Direktur sudah ada pengakuan adanya surat kuasa, disebut saja dari direktur ke salah satu pihak yang notabene adalah lembaga hukum, maka kode etiknya, SOP-nya, aturannya seperti apa? Apakah ini secara pribadi menguasakan kepada kuasa hukum itu atau secara kelembagaan? Gitu. Karena kami melihat di sana ada stempel yang menjelaskan bahwa itu rumah sakit. Rumah sakit itu adalah milik daerah, milik pemerintah, dan di pemerintah itu ada bagian hukum, ada kejaksaan, ada juga inspektorat, ada wali kota yang meng-SK-kan saudara. Pernahkah Anda sebagai direktur ya sebelum membuat perjanjian kuasa hukum itu konsultasi secara hukum, koordinasi secara hukum dengan para pihak? Ini pertanyaan juga untuk bagian hukum dengan inspektorat di sini, ya. Bagian hukum dengan inspektorat ini dilibatkan tidak pada saat direktur mau menerbitkan surat kuasa itu.
Kalau saja ya Pak Direktur ini secara pribadi, maka ada dana anggaran yang harus dikeluarkan untuk kuasa hukum itu. Uang dari mana? Uang kita tahu bahwa rumah sakit ini selalu pilot, selalu defisit. Ketika ini ada persoalan, kenapa tidak dilimpahkan kepada bagian-bagian pemerintahan yang berkepentingan supaya rumah sakit menjaga anggaran-anggaran yang bocor? Ya, betul. Betul. Ya, Ya. Jadi begini, di sini ya, tolong dijawab di sini juga. Kenapa kita undang bagian hukum? Kenapa inspektorat? Supaya kita jelas bahwa ini kuasa hukum itu pribadi dirinya. Berarti dengan stempel itu adalah penyalahgunaan wewenang, dan kami sebagai masyarakat yang punya hak akan melaporkan beliau. Ya. Gitu. Jadi bukan hanya di sana saja, jawaban yang efektif saja lah. Ini waktu sudah itu. Ada tidak sebelum menerbitkan kuasa hukum itu, ada tidak pihak badan hukum bagian hukum dengan inspektorat? Pak, ya udah gini. Ini gini tadi, artinya ini sudah ini sudah tertangkap. Sekarang Pak Budi tadi sudah mengakui bahwa itu ada, kan? Nah sekarang tanya, bagaimana tadi pendapat Kabak Hukum? Termasuk pertanyaan tadi Pak Tatang, apakah dilibatkan? Tetapi secara norma, seperti apa tuh perjanjian ini? Ini pun kami minta masukan dari Kabak Hukum yang punya kompeten tadi untuk menilai. Mangga Pak Kabak Hukum. Untuk poin saja terkait dengan pemberian kuasa, surat kuasa yang sebagai maksud, sampai dengan detik ini baru saya secara institusi ya baru tahu adanya surat kuasa itu adalah sekarang. Ya, mohon izin Pak, karena secara resmi kami tidak ada konsultasi dan tidak memberikan tembusan apapun ke kami. Ini seperti itu. Jadi kami hanya bisa menjawab sebatas itu. Ya. Atau ini gini Pak Ketua. Menurut saya sih karena waktunya terbatas. Iya. Sebentar Pak, Pak Direktur sebentar, ini sebentar. Karena waktunya terbatas, ini poin-poin tadi masalah hukum itu sudah ditangkap dan sudah diakui ada. Berikan kesempatan untuk menjawab beberapa bab lain. Karena yang lain belum menjawab. Masalah waktu ini kan mau habis ini. Iya, betul. Masalah kebocoran, masalah KSO, masalah bab lain harus tuntas dibaca. Kalau ketika sudah dijawab, diberikan ruang waktu untuk kapan dibenarkan, bahkan diperbaikinya. Kita punya target. Jadi berikan waktu dulu, jangan sampai ke sana ke sini. Menurut saya kayak gitu, Pak. Nanti bab penajaman di lain waktu, boleh bab apanya, kesalahannya ada di mana. Ini di lain waktu. Cuman ketika ini ada banyak pertanyaan yang belum direspon. Maksud saya gini, Pak. Bapak respon dulu, betul nggak adanya bocor? Betul nggak CT scan ini rusak dan dibiarkan? Betul nggak nih sampah ini? Harus dijawab. Kalau betul, kapan dilaksanakan? Kapan diperbaiki? Maksud saya gitu, Pak. Ya, udah. Terima kasih. Karena kita sedang membahas tadi poin 1. Dan ya, intinya bahwa Pak Direktur sudah tadi mengakui bahwa betul ada. Tadi kan tinjauan hukumnya seperti apa? Pak Dhani sudah menyampaikan. Maka kami tadi Kabak Hukum belum datang ya. Nah udah, sebelum nanti ke Kabak Hukum, silakan tadi Pak Dokter untuk memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Oh iya. Oh betul. Betul. Oh, udah benar. Ya udah. Itu mengatakan bahwa di depan forum ini mengatakan seperti itu. Betul. Bahwa itu sudah keliru. Cara seperti itu. Ya. Nah, jangan kalau sudah keliru cepat lagi inspektorat periksa aku dia. Karena salah. Iya. Artinya kan secara etika, kemudian dari secara hierarki, kan bahwa rumah sakit tidak menginformasikan tentang itu ke inspektorat karena inspektorat baru tahu ini kan tadi. Udah itu catatan. Nih, Pak Dewan, kita bukan menyidang dokter, maaf. Iya enggak. Maaf, enggak. Hanya untuk mensinkronisasikan kebijakan dokter kepada substansinya nantinya. Konsekuensinya kan ada anggaran. Di sini kan ada keuangan ya. Ada keuangan ya. Nah, yang 200 juta itu untuk apa? Penerima kuasa. Itu dari daerah
atau dari rumah sakit? Nah itu, ada tidak komunikasi untuk itu? Ini jadi semuanya nanti jangan sampai begini Pak. Ini waktu tinggal sebentar. Untuk apa mereka diundang? Betul. Jadi jawaban yang ini aja itu. Nanti juga akan menyangkut kepada pengadaan-pengadaan. Di sini ada Kominfo. Betul nggak SIM RS itu ada? Anggarannya berapa? Kenapa nggak dibersihkan? Iya, makanya tadi kita kan ingin runut. Kabak hukum lagi keluar. Nah, masalah tadi tentang keuangan, pertanyaan dari mana uangnya? Pak Dokter coba terangkan. Bayarnya dari mana? Apakah tadi saya kan yang namanya tadi PAD yang di rumah sakit itu kan hanya sekedar catatan, transfer saja. Kepada kami itu lapor. Nah, mungkin dokter yang lebih tahu dari mana uang untuk insentif ataupun apa namanya tadi ke itu. Mangga Pak Dokter. Dari pendapatan BLUD Pak. Hah? Dari pendapatan BLUD. Ya, pendapatan BUB. Berapa besarnya? Takut salah, berapa besar dibayar dari 200 juta Pak. Dibayar per bulan? Per bulan dia. Berarti per bulan 50 juta untuk biaya pengacara. Untuk KM pertama kemarin 30 juta Pak. Realisasi Pak. Kalau 200 dibagi 4 itu jadi 50. Buat per termin Pak ya. Iya. Jadi totalnya per tahunnya 200 dibagi per tadi triwulan per termin kan tadi. Jadi 200 diakui betul tadi. Jadi semua teman-teman udah klop. Selesai ya, Ya, udah. Sedikit menyinggung ke Pak Inspektorat. Ya. Tadi benar saya akan mendukung Inspektorat karena dia benar ucapannya. Karena didasarkan satu ya, ucapan Bapak tadi mengatakan itu perjanjiannya dari tahun 2018. Tuh. Per tahun tapi diperpanjang begitu. Iya. 2018 tadi ucapan Bapak. Yang saya ingat Pak, yang saya ingat. Saya kutip. Sampai diperpanjang sampai tahun 2022 sekarang. Ya. Ya. Jadi berakhir per tahun, terus dibuat lagi berapa tahun? Udah betul. Saya ingin itu kan ucapan Bapak. Iya betul. Saya. Terus. Saya ingin mendorong benar kata beliau. Saya ingin kata beliau itu salah. Saya tidak mau didamkan, justru keterbukaan inilah kepastian hukum isinya tentang penyelenggaraan negara harus baik itu adalah keterbukaan dan ucapan kepastian hukum itu bagus Bapak itu dari Inspektorat. Intinya adalah begini, Bapak mengatakan tahun 2018 diperpanjang lagi tahun 2022 ya. 2019 diperpanjang lagi Pak. Saya hanya mengatakan sampai sekarang. Ya, udah, udah. Saya ingin catat, Bapak juga perlu tahu bahwa advokat tersebut itu baru disumpahnya tanggal 31 Desember 2021. Ya, udah itu temuannya. Temuan. Artinya saya ingin bukan mengakali. Karena disumpahnya juga baru, berarti ucapan kata Inspektorat itu saya benarkan. Oh berarti salah. Ya. Ya. Jadi jangan, saya tidak menjustifikasi, saya tidak mengadili, tapi karena yang bukan hakim, tapi saya anggap bahwa alat buktinya ada. Kenapa pada ini Pak Komisi itu juga harus memutuskan? Betul. Saudara juga harus memutuskan bahwa ini harus ada rekomendasi nota. Jadi jangan hanya di sini. Ini hakim juga sama, hakim politik apa yaitu nota kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan hak angket atau apalah. Yang salah katakan salah tapi dibenarkan. Orang mau dibenarkan. Kalau mau dibenahi, saya ingin rekomendasinya adalah pansuskan. Ya. Pijit isi rumah sakit perutnya karena saya tahu Inspektorat bekerja dengan dia ditugaskan oleh pimpinannya kemudian tidak ada ini salah benar saya dukung ucapannya dengan alat bukti ya jadi jangan mengadili ini pengadilan rakyat saya sebut pengadilan rakyat karena apa uang rakyat selaku direktur kalau ya Pak Dhani bagus udah jadi nanti kajiannya betul nanti kan ini temuan. Bapak itu juga harus Ya. Nanti kan kami bisa koordinasi dengan Kabak Hukum, dengan Pemkot Pak Dhani. Nanti kita akan, karena barusan kan tadi temuan dari Pak Dhani bahwa tadi kuasa hukumnya itu kan baru tanggal sekian dilantik. Nanti kan apakah itu Kabak Hukum kan? Karena tidak datang ya. Kalau seandainya itu nanti sebuah kesalahan, apakah tadi rekomendasinya itu kerugian negara harus dikembalikan? Itu kan harus ada keputusan dari Kabak Hukum. Tapi ini catatan bagi kami, kan tadi. Udah firm ya, dia sudah mengakui 200 juta
Kan tadi 200 juta, nah ini kan perlu ada pengkajian lebih khusus, spesifik kan tadi. Dan dari Blood kan tadi. Udah, yang pertama sudah tertangkap dan kesimpulannya tadi. Tinggal yang kuasa hukum itu diakui, tapi iya. tidak paham. Ya udah tadi. Saya tambahkan satu kalimat, saya tambahkan. Udah banyak deh itu. Satu kalimat sebenarnya bukan Iya. satu kata, satu kalimat. Sekarang ini seperti piramida. Bila salah di atas, pasti kesalahan itu numpuk ke bawah. Gunung es. Apalagi kesalahan yang direkayasa. Yang banyak itu akibat dari satu kepalanya. Itu satu kalimat ya. Kesalahan kepala membuat perjanjian dengan hukum yang tidak punya hukum, maka kesalahannya menumpuk ke bawah. Maka harus digunting atasnya kalau ingin atau dibalikan. Maksudnya tidak ada direkturnya gitu. Jadi pikiran kita ada kejahatan di rumah sakit, maka dewan harus politis. Jadi itu hak biasa dan jangan dikatakan bahwa kita tidak mengadili. Kenapa kita takut dengan upaya mengadili? Ucapan inspektorat belum juga inspektorat karena masukan dari kita. Jadi Bapak sebagai dewan juga harus tegas. Jangan dibela. Justru Bapak harus tegas. Saya akan buatkan nota bahwa kesalahan sudah terjadi dan buatkan hak angket untuk dewan supaya menyelidiki, atau hak-hak yang Bapak 3 hak itu harus hak budgeter Bapak gunakan. Uangnya dari mana? Karena dia selaku direktur. Kalau selaku direktur berarti anggaran rumah sakit yang 200 juta, atau kalau sepun dikembalikan uangnya berarti tidak menghilangkan pidananya pelaku. Itu catatan saya. Ini Pak, ya. Kami ingin tahu ya pembelanjaan CT scan yang miliaran, yang sekarang hanya jadi rongsokan ya di gedung yang bocor. Ini kan ada pengadaan di sini. Karena waktu udah tinggal berikan kesempatan ya. Betul, ini pengadaan Pak, ya pengadaan. Ya. Bapak ya sebagai tim pengadaan, ini kan bukan hanya belanja saja, Bapak hanya progres saja, tetapi di situ ada pemeliharaan. Yang saya lihat sekarang bukan informasi, saya lihat Pak ke sana dan bikin rancu. Ini mereknya clear atau tidak? Ini inspektorat juga harus terlibat di sana. Dikelirkan Pak, karena sudah 1,5 tahun Pak Sisto waktu itu janji sedang memperbaiki, hari ini masih busuk. Ya, artinya masyarakat jadi deket ke rumah sakit Islam, ke Simpang 5. Hari ini tipe B bukan bentar dulu Pak. Ini nantinya ada tanggung jawab. Betul. Ya, pernahkah ya ini dari pelelangan ini pengadaan itu dan hari ini sesuai tidak spesifikasinya? Gitu ya, kan? Udah disampaikan tadi udah. Ini. Tinggal sekarang kita berikan kesempatan dari persoalan tadi tentang yang ditanyakan oleh Pak Tatang. Mangga Pak Budi. Jadi apa yang disampaikan terkait tadi dengan alat-alat yang ada di sana, terutama CT scan yang saat ini memang tidak dalam kondisi diinformasikan tidak dalam kondisi berfungsi. Apa yang dilakukan terhadap alat-alat kesehatan itu memang pengadaannya tetap berjalan, tetapi alat tersebut kalau yang saya tahu itu dilakukan dengan e-katalog. E-katalog ya Pak Dirut ya? Itu alatnya e-katalog dulu itu ya pembeliannya. Jadi e-katalog itu dilakukan dengan PPK langsung yang menentukan dalam sistem, jadi tidak dilakukan proses pelelangan. Jadi e-katalog itu barang-barang yang ada di sana itu sudah terverifikasi LKPP, tinggal pihak pengguna menyesuaikan dengan fungsi yang di sana. Misalnya dari sumber daya sudah bersiap dengan alat tersebut, kebiasaannya menggunakan alat apa itu kewenangannya di PPK, tinggal kurang lebih gambarannya kalau untuk tender itu dilakukan seleksi, tapi kalau untuk e-katalog itu langsung PPK mengklik langsung pembelian peralatan, jadi tidak melalui, kalau e-katalog itu tidak dilakukan seleksi. Ya, tidak dilakukan seleksi oleh UKPBJ, tetapi langsung diklik oleh PPK gitu. Jadi kalau PPK-nya dari RSU, jadi kalau itu kalau salah tahun 2019 atau 2020 gitu, itu langsung diklik oleh PPK yang ada di RSU gitu. Jadi tidak melalui pengadaan dalam hal ini tender atau seleksi barang gitu. Jadi pemilihannya langsung oleh PPK di RSU gitu. Jadi ya
dari Bapak tidak ada tanggung jawab. Ada, karena penentuannya langsung oleh PPK gitu. Artinya ini kembali lagi ke inspektorat Pak, ini sebagai temuan. Iya, Dok. Mangga. Kalau Udah. membutuhkan untuk biaya pengobatan atau memperbaiki itu miliaran, sekarang dengan sendiri kan 200 juta per tahun. Kenapa harus dibuat itu gitu, dipakai itu? Harusnya Pak Inspektorat ini lebih relevan, lebih prioritas kepada perbaikan rumah sakit aja. Ya, sudah sepakat tadi. Pak Inspektorat tadi paling tidak wewenang Pak Inspektorat tadi apa yang disampaikan oleh itu tadi. Fungsi tadi Bang Indra, pengauditan kan tadi. Mangga, seperti apa tadi? Apa yang progres yang telah dilakukan tadi? Jadi terkait dengan pengawasan yang kita lakukan, kita harus pengawasan yang sifatnya reguler ataupun yang tematik. Jadi kita pengawasan itu bukan berarti semua apa yang dilakukan oleh rumah sakit terawasi sepenuhnya kita. Karena ada metodologi, ada prosedur, ada konteks yang kita lakukan untuk pengawasan. Terus kaitan dengan apa yang ditangkap oleh rekan-rekan warung warkop ya, warkop ini ada jadi salah satu bagian masukan dari kami. Selanjutnya kami sampaikan ke pimpinan. Karena kami tidak bisa bergerak sendiri, artinya ada prosedur yang kita harus tempuh. Harus ya, artinya kita akan laporkan ke pimpinan dengan apa yang disampaikan, fakta yang disampaikan oleh rekan-rekan warkop ini. Untuk selanjutnya kalau misal nanti hasil instruksi pimpinan dilakukan kegiatan pengawasan apapun namanya Pak, ada audit, ada review, ada lain-lainnya, silakan. Itu untuk pimpinan dan kami secara personal sebagai auditor ya siap melaksanakan apa yang sudah diperintahkan. Ya, silakan. Prinsipnya itu coba. Ya. Paling tidak tadi catatannya sudah masuk ya. 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 Sekarang berikan kesempatan udah. Pimpinan secara prosedur untuk lebih konkret lagi, biasanya informasinya disampaikan secara tertulis pengaduannya ke pimpinan kami. Artinya kalau sebatas hasil diskusi ini fakta atau informasinya terpatah-patah ya itu saya mungkin mohon izin bukan kami langsung harus merespon detik ini, kan ada prosedurnya ya. Silahkan sampaikan apa yang menjadi fakta data yang sekiranya bapak dari warkop ini untuk menyampaikan ke pimpinan kami untuk ditindaklanjuti. Itu saja mungkin. Makasih masukannya tadi Pak warkop catatan tadi harus tertulis tadi. Kemudian kita berikan kesempatan. Jangan sampai kita sudah tulis lagi juga ada lagi dia hari ini. Jangan ketika kita juga laporan pengaduan saya prosedur tadi ya telah tulis, tapi tiba-tiba tidak ada progres dan tidak ada tindakan. Ya itu. Pak, karena Bapak tadi menawarkan kepada kami harus tertulis. Nah baru saya juga jawab. Ketika sudah kami tertulis secara verbal, siap tidak menindaklanjuti. Ya itu kewenangan pimpinan kami. Nah makanya karena pimpinan saudara itu setingkat dengan Pak Direktur, jadi juga harus ya mudah-mudahan kita jadi Bapak dari inspektor oleh saya didorong tadi, tapi Bapak sendiri tadi nawarin ke saya harus sekarang kan gampang kalau masalah tulisan, tapi seandainya ini bisa bicara, surat ini bisa bicara, dia bisa ngomong, dia kan ngomong sendiri, tadi ngomongkan di konfrontir. Sudah siap ya ini. Mohon maaf. Ya. Kerugian bagi kami ucapan itu. Ya. Kerugian bagi kami, kejengkelan bagi kami. Ketika kami serah verbal, saudara tidak menindaklanjuti, tapi saudara tadi ngeyel ke kami. Saudara itu harus tertulis, jangan enggak gini kan ada prosedur. Nanti intinya kalau sudah ditempuh dan nanti sudah kebijakan pimpinan, kami sebagai auditor siap melaksanakan. Paham. Artinya hari ini juga sudah harus tulis. Ini kalau sudah dibuat dari pertemuannya dan kami laporkan. Nah, itu intinya ya. Jangan dibalikkan lagi ke kami sebelum tidak tertulis. Kami akan bagikan kepada. Dan informasi utuhnya nanti kan bapak-bapak bisa sampaikan tambahkan ke pimpinan kami. Sudah. Gini ketua, ini penajamannya biar nanti aja Pak. Dia berikan waktu untuk direktur sama Dewas. Hampir waktu mau habis. Kapan akan ada sangka? Betul, makanya kami akan berikan tadi. Udah, berhenti dulu. Enggak. Oleh waktu Pak, jangan dijajah oleh waktu. Paripurna itu jam 12 itu isoma. Jadi kita jangan dijajah dulu dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, sekarang dijajah oleh Pak. Jangan biarkan
akan terus. Iya betul, terus ini juga. Makanya tadi mohon maaf tadi. Sebelum ke Dewan Pengawas yang akan kita pertanyakan, ini ada Iya, udah. Ya. Saya minta Direktur ini bisa menjawab tentang KSO ini, pertama ada SIM RS yang tidak berfungsi pada sudah 3 tahun ini sudah dibayarkan. Artinya selama 3 tahun itu pembayaran itu ternyata hanya sebatas mubadir karena SIM RS-nya tidak berjalan, tidak dijalankan. Kedua tentang KSO LED sudah habis. Ketiga tentang parkir. Keempat tentang ruang operasi yang bocor. Ini sangat mengerikan, bagaimana orang sedang mengoperasi lalu ada air jatuh atau tai cacat jatuh, itu akan berbahaya terhadap rakyat yang dioperasi. Ini harus bertanggungjawabkan oleh Direktur saat ini. Sebelum nanti ke Dewan Pengawas. Tambahan satu, apakah obat juga dikesokan atau tidak? Saya akan bahas satu persatu tentang KSO, Pak. Yang pertama tentang SIM RS, bahwa KSO SIM RS ini memang sampai sekarang masih berjalan, Pak, dan berakhir pada tahun ini, Pak, akhir tahun ini. Terkait dengan tadi bahwa SIM RS belum berfungsi, kalau dalam pemahaman saya, Pak, SIM RS ini kita jalankan, tapi memang masih ada perbaikan-perbaikan, Pak. Memang SIM RS di RSUD Dr. Soekarjo itu belum sempurna, Pak, dan sekarang tetap kita jalankan, tapi malah sudah ada bridging dengan dengan BPJS, tapi memang masih ada perlu perbaikan-perbaikan, dan perbaikan yang paling krusial yang sekarang ini sedang dalam progres, yaitu mengalihkan database yang tadinya berbasis desktop ke database yang berbasis web, Pak. Karena ini ada memang kebutuhan yang memang sudah umum bahwa ke depan itu harus digitalisasi, Pak. Dan ketika basisnya ini desktop itu memang sulit dikembangkan, Pak. Nah, ini sedang berprogres untuk menjadi ke web sehingga nanti masyarakat itu bisa mengakses. Itu tanggal 20 Oktober rekomendasi kita ini adalah digitalisasi terhadap rumah sakit, dan sampai saat ini masih diperbaiki. Ini sudah 2022, Pak Direktur, dan jabatan Direktur sudah 100 hari. Benar diperbaiki. Apa progres perbaikan itu yang dilakukan oleh Direktur? Karena ini kami bicara ini sudah tahun 2020, 24 Oktober masih ingat di ruang aula. Kita berbicara tentang ini, dan rekomendasinya adalah digitalisasi tentang rumah sakit. Dan saudara 11 tahun ya, 10 tahun jadi pelayanan. Ada juga hadir pada saat itu. Saudara yang terus bukan saya mengalihkan tangan, tapi memang SIM RS ini di luar pengurusan dari Kabin Pelayanan, Pak. Jadi ada di wilayah umum, Pak. Jadi gini, dikuasakan. Jadi intinya barang-barang di rumah sakit yang berharga miliaran yang mahal-mahal, kontrak yang mahal-mahal itu semua pada rusak, termasuk rusak pikiran Anda. Rusak pikiran Anda seperti itu. Mahal dibayar mahal. Atau gini, Pak, nanti pusat sebut itu progresnya seperti apa, dan di situ kan ada Dewan Pengawas. Betul nggak apa yang Bapak katakan tuh, diawasi di suatu situasi itu, betul nggak? Kalau kita kan di luar, dan ada Dewas di dalam, betul nggak apa yang Bapak bicarakan itu? Nanti ditindaklanjuti sama Dewas, Pak. Jadi saya membuat surat, Pak, ke PT Jasa Medika, yang memang kerjasama itu kita minta pengalihan database dari desktop ke web, Pak, gitu. Dan memang sekarang sedang dalam proses, tapi Pak masih belum selesai. Kalau tidak salah Januari, Pak, saya buat, Pak. Iya. Ya. Jadi Pak Direktur gini mungkin ya. Masyarakat miskin sekarang perekonomian Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya sudah pulih karena kemarin sudah cair daripada COVID. Nah, untuk itu kami sedang mempersiapkan perbaikan elektromedis. Itu beres, dan kami mempertanyakan berapa bulan kira-kira itu diperbaiki gitu, karena sekarang sudah mencapai 2 tahun tidak beres-beres oleh Pak Warsito, tidak ada progres. Mungkin oleh Bapak sekarang karena ekonomi rumah sakit sudah pulih dengan bantuan itu, nah sehingga kami berharap, ini menggantungkan harapan sampai kapan itu bisa diperbaiki dan bisa dioperasionalkan agar masyarakat miskin tidak dibola pingpongkan. Rumah sakit Islam lah, kemana lah gitu loh.
Mangga Pak Dokter. Terus sudah cukup Pak? Ya. CMRS? Ya. Ya intinya SMRS kita fungsikan Pak, tapi memang belum maksimal Pak gitu. Jadi Ya, nanti disinkronisasi dengan Dewas ya Pak. Apakah betul yang seingat saya tuh sudah switch off, sudah tidak berfungsi? Nanti saya pengen dengar dari Dewas yang ada di lokasi tersebut. Gitu Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak. Bapak ini sudah melayani tapi baru mau bekerja. Saya kan Udah, berikan kesempatan dulu. Ayo. Udah. Nih. Iya nanti diberikan waktu. Iya nanti diberikan waktu. Ayo Pak. Iya. Iya. Kemudian KSO laboratorium Pak. KSO laboratorium ini memang sudah berakhir Pak. Ini memang yang saya tahu berakhirnya itu kemarin Pak, bulan November 2021. Jadi bukan 2016 Pak, tapi kemarin November 2021. Dan memang ada alat-alat yang dihibahkan dari hasil akhir KSO yang sebelumnya. Nah, cuma memang sebagian alat tersebut ada yang sudah rusak Pak. Jadi yang berjalan sekarang itu adalah kita tidak berupa KSO lagi, tapi kita beli reagen Pak, dan menggunakan alat-alat yang memang ada sebagian ada yang punya rumah sakit, tapi ada yang karena itu yang rumah sakit juga yang diserahkan itu sudah rusak, jadi kita pinjam alat sementara dari rekanan dan kita beli reagen Pak. Itu yang terjadi sekarang dengan laboratorium. Kemudian parkir ini memang ada kerjasama dengan Mandala Right Parking, dan berdasarkan penelusuran dari saya memang itu perjanjian itu sudah berakhir di tahun 2020 Pak. 2020. Dan memang saya juga belum begitu mendalami terkait dengan permasalahan ini Pak. Jadi saya juga masih mereview terkait dengan right parking ini, tapi memang ini ke depan kita akan laksanakan opsinya dua Pak, dikelola sendiri oleh rumah sakit. Yang kedua itu dikerjasamakan kembali melalui mekanisme seleksi pemilihan. Itu sedang kami review. Kemudian ruang operasi yang bocor, betul Pak, ada satu kamar operasi kalau tidak salah, kamar nomor 6 itu memang bocor, dan ini sepertinya memang permasalahannya apakah rumit atau tidak, saya sendiri memang tidak begitu paham dari segi konstruksi. Tapi 2 minggu kemarin saya dengan Pak Wadilum saya, kebetulan Wadilum saya seorang teknik, sarjana teknik, mungkin dia lebih paham. Oh, beliau sedang ujian ini Pak, ujian penyetaraan ujian penyetaraan dinas ya, tuh ya. Intinya sudah melihat kita juga pakai baju operasi waktu itu ke dalam gitu kan. Pak Wadilum melihat titik bocornya, dan beliau mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa mendiagnosa penyebab bocornya dari mana. Tapi secara singkat mungkin yang beliau pahami ini memang bangunan yang sudah tua katanya gitu ya, yang memang agak perlu ini renovasi yang agak besar. Ini sangat mengerikan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon dipahami dan diimajinasikan bagaimana ketika mengoperasi dan ini bocor. Tolong ini dibayangkan. Nah, pertanyaannya sejak kapan dan kapan mau diperbaiki? Sejak kapan bocor dan kapan mau diperbaiki? Prioritasnya lah harusnya. Tuh, ini jadi prioritas Pak. Sejak kapan bocornya memang yang saya ingat ini sudah agak lama Pak ya. Sudah 2 tahun. Ya. Pak Dewas, mangga. Satu lagi Citizen. Oh, Citizen. Ya, Citizen ini yang saya ingat ini sudah rusak dari tahun 2019 Pak. Jadi ini tidak bisa berfungsi karena memang saya tidak 12 kalau nggak salah. 12 miliar. Yang saya ingat pada saat itu memang ada diagnosa dari ahli elektromedis itu memang ada suatu kerusakan di slot semacam mungkin headnya lah kalau di komputer mah itu. Nah, ini info karena bocor dan akhirnya konslet. Ini harganya itu miliaran.
Dan ini sangat mewah di Tasik itu, bahkan di Priangan Timur ini sangat mewah CT scan ini. Dan ini bocor. Coba bayangkan kerugian negara kita ini, hal-hal yang sepele bisa ditangani dengan 1 juta dan bisa merusak yang miliaran. Ini kenapa rusaknya Pak? Dan itu baru. Atau gini saya tambahkan Pak Direktur, kalau ini mesin ini rusak, itu rusak karena pabrikasi atau rusak karena human error? Saya ingin pertanyakan itu. Kalau pabrikasi segera kembalikan. Tapi kalau rusak human error karena kebocoran jadi rusak, itu kelalaian Pak. Tolong segera ditindaklanjuti itu. Makasih. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan itu entah dari tahun berapa, kita mendengar saja bahwa dari SIM RS ya, jadi sistem informasi manajemen rumah sakit ini ada secara online atau apa itu IT ya, elektronik. Nah, di sini Kominfo juga sebagai bank data sebetulnya. Kita dari tahun berapa ya mendengar Pak Budi Budiman ini bahwa Tasikmalaya itu berbudi ya, berbudaya digital. Nah, artinya bahwa semua sudah siap. Tentang pelayanan rumah sakit ini ada di Dinas Kesehatan juga nih pengadaannya ya, anggarannya, terus apa perencanaan program itu. Sampai hari ini dengan adanya program itu, sistem itu, maka tidak ada perbedaan dari tahun-tahun zaman penjajahan Pak. Masyarakat itu harus dirujuk ya kembali, terus ternyata di rumah sakit tidak ada, maka kembali lagi ke pembaringan di rumah. Nah, yang saya pertanyakan, sekarang sistem itu tidak ada, maka apa sikap daripada Kominfo ya, karena itu berhubungan dengan Kominfo juga Dinas Kesehatan. Tolong dijelaskan masalah itu Pak, supaya kebagian ya. Udah KSO obat ya atau tidak? KSO kan obat? Tidak ada KSO obat Pak. Ya. Kita ya. Yang penting ada jawabannya tidak atau ya. Tidak ada, tidak ada Pak. Pak Dewas, mangga Bang Intan. Sebuah kebahagiaan hari ini tentu kita melihat masih ada masyarakat Kota Tasik yang peduli bagaimana fasilitas publik di bidang kesehatan ini untuk baik. Saya kira titik poin saya kedatangan Bapak karena ingin perbaikan, karena ingin pelayanan yang lebih baik. Secara spesifik tugas saya memang saya mencoba mengawasi apa yang dilakukan manajemen terutama di lingkungan rumah sakit. Tentu sejak dilantik tanggal 24 Januari sampai sekarang 31 Maret, artinya hampir 3 bulan lah. Apa yang saya lakukan, apa yang saya Dewas lakukan, emang yang akan lebih jujur Pak Manajer yang jawab, ada nggak peran Dewas? Karena yang akan merasakan tentu rumah sakit, manajemen rumah sakit. Apakah Dewas memberikan warna, memberikan tugas fungsinya dalam pengawasan atau tidak? Itu manajer tentu, pihak rumah sakit tentu yang lebih objektif. Baik, Kira. Baik, Pak teman-teman, tapi sebentar saya akan jelaskan. Saya masuk, saya mengevaluasi laporan tahun 2021. Saya bertemu dengan Pak Direktur dalam satu forum, kita minta laporan evaluasi 2021 dan kita memberikan catatan. Cuma bagian-bagian catatan kita bagi dalam bagian saluran keuangan, ada bagian saluran pelayanan. Kita menangkap memang banyak hal kekurangan yang ada di rumah sakit, baik bidang pelayanan, karena yang mereka sampaikan secara lisan, tentu kita ketika mendengarkan itu kan menangkap. Pak, bahasa simbolis dan bahasa lisan jangan disatukan dalam konteks ini dalam bahasa hukum. Kita hanya beda mendengar dengan menangkap. Iya kan, kita apa yang mereka jelaskan kita menangkap nih, kan tidak semua utuh, tidak semua utuh kita bisa pahami gitu. Apa yang kita tangkap itu yang kita bisa pahami. Baik. Bukan, sebentar.
Anda jangan menyebutkan betul. Menemukan mungkin Pak. Jadi menemukan, jadi kalau pendengar itu Mbak, sebentar Pak Dhani. Nih sebentar Pak. menangkap beda Pak. Interpretasi saya menangkap. Karena Pak, mereka menjelaskan segambaran yang saya pahami dari itu, ya saya tangkap. Bahwa itu saya menangkap, betul. Tegaskan aja, jadi tidak mendengar, tapi menangkap. Oke, saya menangkap. Setelah secara lisan, saya minta tertulis. Kenapa saya minta tertulis? Agar ada lebih laporan itu lebih faktual, lebih akurat. Setelah itu kita memberikan catatan, dan catatan yang evaluasi 2021 kita sampaikan ke direksi secara tertulis poin-poin apa yang mesti diperbaiki dari laporan 21. Setelah itu kita keliling, kita berdialog dengan komite medik, kita dialog dengan perawat, kita langsung ke lapangan, cek lapangan, dan kita menemukan berbagai hal, termasuk dalam SIM RS, dalam konteks bahasa saya, dalam konteks pengamatan kita, dalam konteks analisis kita tidak berjalan. Tidak berjalan, Saya dalam konteks kita ya, terserah interpretasi manajemen, saya tidak berjalan. Kenapa saya? Karena ada bagian-bagian penting, mode-mode penting yang mestinya bisa berfungsi, tidak ada terbaiknya. Itu yang saya katakan. Tidak berjalankan. Saya nggak tahu. Yang penting saya lihat tidak berjalan. Makanya rekomendasi kepada Pak Direksi segera temui pihak ketiga KSO untuk berbicara ulang, evaluasi ulang, sehingga KSO yang tadinya masih ada waktu sampai 31 Desember dimanfaatkan Pak, dimanfaatkan untuk perbaikan SIM RS dari sisi webnya, dari sisi penambahan modul, dari peningkatan SDM. Segera temui ke sana atau dipanggil yang ketiga, saya kira dua tim ini penting Pak, karena ini masih ada sisa waktu sampai 31 Desember 2022 ya Pak Budi. Nah, perbaikan sisa waktu ini menjadi bagian untuk kita perbaikan, sehingga kita ketika lepas dengan pihak ketiga KSO ini atau 31 Desember 2022, di 2021 itu 2023 1 Januari itu sudah benar-benar real bagus, sesuai dengan Permenkes, sesuai dengan harapan lain itu. Dan saya pertama ketika BPJS datang, saya ikut dengan bagian pelayanan mendengarkan BPJS. Dan saya langsung dewas juga secara pribadi bertemu dengan BPJS. Kenapa bertemu? Kita minta masukan saran dari pihak yang secara langsung berhubungan dengan rumah sakit. Ada bagian-bagian poin yang saya kira tentang satu pelayanan. Kedua yang paling penting, dokumen kerja dari manajemen. Manajemen diamanatkan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2018 membuat rencana bisnis, membuat rencana strategis. Dan ketika yang tahunan ini membuat rencana bisnis anggaran. Ini kita poin penting. RBA ini akan menjadi panduan kerja, panduan lingkungan ke rumah sakit setahun ke depan. Dan kita bahas, kita sudah mencoba membahas, walaupun sampai sekarang belum ada akhirnya. Selalu tidak ada akhirnya di rumah sakit. Yang nggak tahu. Yang ini yang kita catatkan sampai sekarang, dan saya sudah ngirim surat, sudah. Ada poin-poin tentang satu dari posisi pelayanan. Kita memberikan pelayanan. Apa pelayanan rumah sakit? Kita berdasarkan database. Hasil penelitian memang dari pelayanan masih kurang. Baik di pelayanan di IGD, pelayanan rawat inap, dari pelayanan poliklinik, dan pelayanan lainnya. Di KSO, kita sudah memberikan catatan. Karena evaluasi kita betul. Bahkan evaluasi kita, Pak Direktur, Pak, KSO itu berakhir 2016. Tapi ada keputusan direksi diperpanjang sebelum ada pemilihan terbaru. Tapi sampai sekarang, sampai terakhir kemarin November itu belum ada pemilihan terbaru. Bapak Ibu sekalian, ada peraturan wali kota nomor 13 tahun 2011. Ini harusnya Pak pengacara juga menjadi panduan Pak Dhani. Karena apa? Panduan untuk KSO, panduan untuk kerjasama, panduan untuk sewa aset ada di sini. Apa 2000? Ini 2011, tapi ini kan masih belum ada yang terbaru, berarti ini tetap menjadi payung hukum. Ini menjadi payung hukum untuk KSO. Apakah dengan pengacara ada KSO-nya? Pola payung hukumnya? Tidak ada. Tidak ada. Karena yang KSO di sini KSO operasional, sewa lahan atau sewa aset yang ada di rumah sakit.
Makanya saya berharap, saya menyarankan langsung kepada Direktur atau kepada Hukum, Pak, tolong ditinjau ulang untuk kerjasama MOU dengan rekanan atau dengan pengacara. Karena apa? Belum ada payung hukumnya. Yang Pak Direktur jawab ya sebagai masukan, terima kasih gitu. Terima kasih. Artinya apa? Paling tidak, saya bilang, saya meminta ke Wadir Keuangan, Pak Wadir, ketika ada pengajuan keuangan, tolong jangan dicairkan. Karena apa? Satu, payung hukum cantelannya belum ada. Kedua, RBA-nya belum selesai. Lalu yang dasar rencana kerja atau di situ di dalam rencana kerjanya kan belum ada. Belum ada dalam rencana kerja, misalkan dimasukkan untuk kerjasama kegiatan konsultasi. Kan rencana juga itu belum saya terima. Padahal kan harus pengawasan persetujuan Dewan Pengawas. Sedikit Pak, berarti RBA rencana bisnis anggaran itu belum punya payung hukum. Artinya tidak payung hukum, payung itu adalah bisi kehujanan. Ya, logika saya begitu. Berarti berarti bakal terus kehujanan Pak. Rumah sakit. Bila payung hukum tidak dijalankan, berarti pelanggaran. Sudah keputusan dalam pelanggaran. Ya, enggak Pak, saya belum selesai Pak. Artinya spirit dari rumah sakit manajemen baru, spirit perubahan ada, spirit semangat ada. Saya lihat, saya komunikasi dengan Pak Wadir Umum, saya keliling dari titik awal sampai semua keliling. Saya keliling dengan Pak Wadir, Ibu Wadir pelayanan, keliling semua sampai ke semua berbagai hal. Saya mohon waktu itu Ibu tolong catat, dan kita akan nanti jadi bahas bersama, ada target waktu. Misalkan ini masalah, ini solusinya, siapa penanggung jawabnya, target waktu penyelesaiannya kapan. Seperti itu. Saya berharap seperti itu. Dan Pak Wadir sudah Pak Direktur juga sudah mengagendakan kapan kita bertemu secara formal yang untuk menyelesaikan seperti itu. Apakah saya sudah melaporkan? Sudah. Secara formal saya sudah melaporkan semua temuan, semua saran baik ke direksi untuk menjadi rekomendasi dan catatan, saran maupun ke wali kota sebagai owner dari rumah sakit. Tunggu disposisinya ada. Disposisi wali kota ada. Wali kota mendisposisikan untuk sekda segera mengkoordinasikan permasalahan ada rumah sakit. Tapi titik apa yang kita lakukan dengan Pak Asep Gapurullah, Pak Kaban Keuangan, dengan Pak Asep Hendra bidang pelayanan, tidak ada untuk niat menjustis. Yang kita lakukan, saya ingin rumah sakit ini bangkit. Saya maksudnya kenapa? Kalau bapak-bapak ibu sekalian, kalau tidak didorong oleh masyarakat, tidak didorong oleh Dewan, Pak Budi kasihan. Bukan Pak Budinya Pak, direkturnya. Kasihan. Makanya ini spirit Pak. Spirit ini harus ditangkap bersama. Kalau nama Pak Budi, aku Pak Budi Bojong lah. Ya, Pak. Saya berharap kita berilah kesempatan manajemen ini untuk segera melakukan perbaikan. Pertanyaannya sebentar Pak, kita sepakat mendorong perubahan dan perbaikan. Kita sepakat, kita ingin rumah sakit itu sehat. Tapi saya tanya dulu, ini direkturnya mau sehat atau tidak? Jangan-jangan dia konsumsi terus gitu. Kalau sama, persepsinya sama, kita wujudkan rumah sakit sehat. Itu udah harus ditindak. Dan kata semangat itu tidak peduli itu. Kehendak yang harus dijalankan. Semangat itu cuma. Nanti insya Allah diberikan kesempatan. Udah, teruskan dulu. Udah. Baik. Ya, Pak, pengawas dulu. Yang saya harapkan, jadi Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita banyak pilihan nanti masyarakat. Masyarakat bisa ke rumah sakit jantung yang baru, bisa ke rumah sakit Hermina, atau ke rumah sakit swasta yang lainnya. Tapi jangan salah, ketika mereka bagus, rumah sakit diam atau terbelakang, habis. Itu yang kerugian itu semua. Ya. Artinya, bantu Bapak-Bapak sekalian, manajemen ini beri semangat, beri dorongan, beri backup oleh Pak Komisi ini untuk maju. Karena kalau tidak, ini berat Pak, tantangan ke depan itu berat. BPJS mencatat hanya satu-satunya rumah sakit di Priangan Timur yang SIM RS tidak jalan. Ngeri deh. Dr. Sukarjo. Kenapa sih sarannya?
Bagus. Ini saya kira paling tidak konsentrasi saya memahami fisiologis Pak Budi, Pak Direktur. Karena Pak, kemarin semua konsentrasi ke poliklinik, sehingga tiap hari ke poliklinik. Habisnya. Saya bilang ke Pak Sandi, saya bilang ke Pak Ibu Tuti, Bu, biarlah jangan semua energinya kesanakan. Sayang gitu kalau semua energi kesana. Karena kita ada yang lebih beban amanat yang lebih besar. Ini untuk membangun pelayanan yang baik. Sekalian, saya masih ada, kita spirit masih besar. Tapi kalau misalkan sampai April tidak banyak perubahan, saya tidak tahu apakah ini akan nanti tenggelam atau misalkan ya berjalan apa adanya, seperti berjalan apa adanya, nanti paling meminta bantuan ke Dewan untuk penambahan menyuntik anggaran. Wah, itu mah pekerjaan lama kalau Baik, saya kira Pak Ketua, terima kasih. Tambahan Pak, tapi dari Dewas ini bisa di follow up ditinjau jadi Pak Dokter ya Pak. Mangga ajukan. Benar, itu Pak Direkturnya siap tidak untuk membuat rumah sakit itu sehat. Itu klaim bukan semangat tetap ada nih. Itu kehendak direktur itu ada enggak? Jangan-jangan kita berkehendak direkturnya nyantai-nyantai cuma terima kasih. Pak, jawabannya nanti ada di ya. Enggak sekarang aja, kita pengen tahu dulu secara ada komitmen, ada komitmen siap tidak? Kalau kita siap, siap direkturnya. Ya. Jangan didikte sama Bapak, biar dia yang ngomong Pak. Iya. Iya, siap. Siap. Tadi ya, kalau melihat tuh. Ya, udah. Yang penting di pertemuan ini kita terima dengan pemikiran yang bersih. Ini transisi Om. Ini transisi dari kepengurusan lama kepada kepengurusan baru. Tentu saja semuanya adalah proses. Proses tanpa pengorbanan dan perjuangan mustahil. Maka kepengurusan yang baru ini ada direktur baru, ada pengawas baru, ya. Ini tolong dibangun kesinergian dan keterpaduan, komunikatif lah. Akhirnya saya mungkin ya, ini pesan terakhir kali. Ada beberapa, ada 3 dasar. Yang pertama harapan, yang kedua koreksi atau kritikan, yang ketiga tuntutan. Dari pertemuan ini, ya, harapan masyarakat bagaimana layanan kesehatan ini prima, ya, kuat, maju, sehat dan bersih. Ini ada di bapak-bapak, terutama direksi, ya, dewan, pengawas juga semuanya adalah membantu bapak. Tergantung daripada goodwill seorang direktur. Itu, jadi harapannya. Yang kedua, masalah ini koreksi. Ini koreksi Pak. Untuk bapak sendiri, ulah peribahasa engkena tamyang melit kabutis. Ya, gunakan ajas-ajas penyelenggara negara, kepastian hukum dan profesionalitas. Itu. Bapak tadi kembali lagi kepada persoalan baru, persoalan dasar adalah kepastian hukum. Tolong kaji kembali ya oleh semua pihak, terutama Kabag Hukum, Inspektorat dengan Bapak. Di sini ada kejaksaan. Masalah kuasa hukum, masalah lawyer yang ada di sana. Ketika ini tidak urgensi, ketika ini tidak darurat, ketika ekonomi sedang aut-autan, maka buang itu penyakit. Kalau tidak dibuang, maka Bapak berhadapan dengan hukum, tamyang melit kabitis. Ini yang jaminannya hukum Pak. Jadi tuntutannya, ya koreksi itu, tuntutannya adalah mari kita amputasi, ya, kira-kira jiwa yang berpenyakit, sistem yang berpenyakit, buang Pak. Kita sepakati antara Dewan Pengawas dengan Direktur. Dewan Pengawas di sini mewakili daripada keluarga pasien, pasiennya, Direktur juga manajemennya. Harapan kami, mari kita satu padukanlah. Ada kesinergian. Masalah Pak Medi dengan Kominfo tidak kebagian bicara. Besok saya akan santroni keluar kantor Anda, gitu. Kita konsisten aja ya, Pak. Sepakat ya? Ya. Ya. Jadi Pak Dewan terutama ya nanti kami minta notulen. Iya. Notulennya tuntutan kami. Iya. Bahwa yang terutama sekali kalau memang tidak urgensi dan darurat, ya, kuasa hukum cabut. Kami punya hak untuk kontrol terhadap anggaran. Kalau Bapak sendiri yang kocek, oke, itu pribadi.
Tapi kalau ini tadi BLUD ya, BLUD yang mengeluarkan, maka Bapak harus pikir-pikir lagi. Dan ini menjadikan temuan daripada inspektorat, gugat itu selama ini. Yang kedua, masalah KSO yang habis waktu, segera selesaikan. Seperti parkir, Anda selama ini berarti pungli, dan itu temuan, gugat itu, uangnya kemana? Itu saja barangkali. Terima kasih, saya juga tergabung di Warkop, juga sebagai sekretaris Komisi Hubungan Antar Lembaga MUI Kota Tasikmalaya. Pertama, kami pastikan selama Pak Direktur berjalan dengan benar sesuai aturan, maka kami pun akan pasang badan. Siap. Itu yang pertama. Siap. Tapi lamun berdegong lawan. Ganti. Artinya ini adalah butuh kepercayaan diri antum istiqomah melakukan ini. Jangan sampai ada intervensi dari manapun. Saya jamin itu. Ya. Fisik Anda, jiwa Anda, selain Allah yang melindungi, insya Allah rekan-rekan akan melindungi. Iya. Komisi opat di belakangnya. Terima kasih Pak Ketua Komisi. Bukan di belakang, Pak, di depan. Kemudian yang kedua terkait kuasa hukum, menurut saya cabut secepatnya. Paling telat 3 hari. Silakan. Lama. 1 hari 24 jam. Silakan. Oke. Tuh, silakan. Cabut. Karena tidak ada dasarnya itu, Pak. Mundur. Cabut sampai gedung kasar atau kalau tidak Saudara mundurkan diri. Atau kami lapor ke Barungan. Ya, terus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait audit, ini inspektorat Pak sampaikan, saya sebagai bagian dari reng-rengan ulama juga mendorong. Silakan audit Pak. Silakan. Silakan Pak. Silakan ya. Silakan. Ya, silakan. Kemudian yang keempat, ini terkait pelanggaran hukumnya, saya juga menyerahkan sepenuhnya kepada kawan-kawan Warkop, karena ini ada unsur pidana, itu kami serahkan kepada kawan-kawan semua. Nah, ya, itu ya, kami serahkan semuanya kepada tim Warkop untuk proses ini agar Warkop. Berarti kita ya, itu perlu dirumuskan langkah lanjut secara internal. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir, sebagai penguat, kita ingat firman Allah, wa man amila sholihan fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Artinya, siapa yang berbuat baik, berbuat sesuai konstitusi, sesuai yang aturan, maka Allah akan menjamin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa itu hayatan thayyibah? Kehidupan yang hayatan thayyibah itu adalah kehidupan yang penuh ketenangan, penuh dengan kesantaian, penuh dengan kegembiraan, kenyamanan. Tidak ada penuh dengan teror, intimidasi, apalagi itu sudah kufur kalau takut sama pengacara, Pak ya. Ya. Artinya, apakah motivasinya punya kartu tut tentang rumah sakit, itu abaikan. Bapak bismillah, dari sekarang insya Allah Bapak akan bekerja tenang, istri tidak terganggu, anak pun insya Allah mudah-mudahan soleh semua. Amin. Itu saja sebagai sebentar, doanya kok satu. Kalau berbuat baik tenang, kalau tidak berbuat baik seperti apa? Dan kalau ada tulisan wala tahu bisul hak bil batil wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun, bagaimana? Ya, doa akhir aja, Pak Kiai Mebarokah. Itu saja, mudah-mudahan kehadiran kita semua menjelang bulan Ramadan diberikan keberkahan, kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang hadir semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Karena barang siapa yang mempersulit tadi pelayanan bagi masyarakat di Bundang Banting, ka Gobras saran ka Parapatan 5
kita takut termasuk orang yang mempersulit masyarakat. Mari kita sama-sama tutup rapat ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan Bapak dari hasil tadi pertemuan, bagaimana Pak? Yang ini sifatnya disampaikan kepada masyarakat, Pak. Ya, yang saya pahami bahwa memang pertemuan hari ini ada niat baik ya dari teman-teman Warkop untuk sebagai bentuk atensi perhatian terhadap permasalahan yang ada di rumah sakit, dan tadi ada masukan-masukan untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah sakit. Iya. Berarti Bapak optimis ini bisa diperbaiki, Pak ya? Insya Allah ya, harus diperbaiki memang. Oke. Nah, mengenai gambaran kira-kira kapan nih Pak rumah sakit mulai bisa stabil dari permasalahan-permasalahan ketika Bapak menjabat sekarang? Ada gambaran nggak Pak? Oh, tentunya butuh waktu ya. Memang ini tadi permasalahan yang ada yang sifatnya bisa segera, dan ada yang butuh waktu kaitan dengan melibatkan pihak-pihak lain, terutama dalam ini seperti yang terkait dengan KSO itu kan kita berekanan ya. Berekanan tentunya ketika misalkan tadi terkait dengan SIM RS ini banyak yang menilai bahwa ini belum berjalan, ada yang mengatakan belum berfungsi. Ya memang pada intinya ini kan bentuk kerjasama ya, kerjasama, dan tentunya ini kita juga harus bisa berusaha menekankan kepada pihak rekan kita untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka, karena kan ini kaitan KSO SIM RS ini memang ini berakhir tahun 2022 ini. Jadi ini adalah tahun penentuan, tahun akhir gitu ya. Tentunya harapan saya dan semua harapan semua yang ada di rumah sakit ini adalah tahun penentuan untuk KSO SIM RS ini. Jadi harus bisa dioptimalkan, kekurangan-kekurangan yang sebelumnya mungkin ada harus bisa diperbaiki pada tahun ini, dan bisa yang memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal digitalisasi ya, sehingga bisa aplikasi seperti aturan online, kemudian bisa mengakses ketersediaan tempat tidur melalui digital seperti itu. Harapannya tahun ini bisa tercapai ya. Mudah-mudahan Pak ya. Ya, amin. Oke. Terima kasih Pak. Ya.